Shalom, selamat datang di channel Ibrani, tentunya bersama saya Mas Dwi. Kali ini kita akan membahas bentuk imperatif ya atau kata perintah dalam bahasa Ibrani. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita sudah belajar misalnya kata amar menjadi emor, menjadi imri, menjadi imru ya. Nah, ini kita akan ambil contoh yang lain ya. Langsung saja ke contohnya supaya kita lebih paham ya, lebih mudah ya. Nah, misalnya kata syama. Ya, ini syama. Syama itu artinya mendengar. Nah, misalnya dalam kalimat seperti ini ya. Ini dalam bahasa Indonesianya. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan ya. Achen, sesungguhnya Syama Elohim, Allah mendengar atau Allah telah mendengar, karena ini bentuk perfect ya, kal perfect. Iksif bekol tefilati. Nah, ini bahasa Indonesia, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ia telah memperhatikan suara doaku ya, juga bisa ya. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Jadi syama itu mendengar ya. Nah, bagaimana bentuk imperatifnya, bentuk perintahnya? Kita akan lihat menjadi seperti apa ya. Nah, contohnya ini Kejadian 37 ayat 8. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini buatah Beni ya. Dan sekarang atau maka sekarang anakku, Shema, bekoli, dengarkanlah suaraku. Nah, kalau di sini perkataanku ya. La asher, yang, ani, aku, mesawah, otak. Ya, aku perintahkan kepadamu. Jadi menjadi Shema ya. Shema itu dengarlah, dengarkanlah ya. Ini untuk orang kedua tunggal ya, maskulin ya. Anakku ini. Nah, kemudian contoh lagi Ayub 33:31. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku. Diamlah, akulah yang berbicara. Dengarkanlah. Nih, Iyov sema li. Ayub, hai Ayub, dengarkanlah aku. Jadi untuk perintah untuk orang kedua maskulin tunggal ya. Sema, dengarlah, dengarkanlah. Nah, ini ulangan 6 ayat yang keempat. Nah, ini sudah terkenal ya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema, dengarlah Israel. Jadi Israel itu dianggap satu ya, ini satu bangsa kan. Shema Israel, Adonai Elohenu, Tuhan Allah kita, Adonai Echad. Tuhan itu Echad, Esa ya. Shema. Nah, untuk orang kedua maskulin jamak itu berubah ya. Tadi Shema ini menjadi Shim'u ya. Contohnya nih Yeskiel 34 ayat 7. Oleh sebab itu hai gembala-gembala. Nah, gembala-gembala kan ini jamak. Dengarlah firman Tuhan. Laken oleh sebab itu Roim gembala-gembala. Shim'u dengarlah, dengarkanlah. Et Devar Adonai. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi ini Sim'u ya. Dalam bahasa Indonesia terjemahnya sama aja ya. Dengarlah, dengarkanlah. Jadi ini ditujukan kepada orang kedua maskulin jamak ya. Nah, contoh lain ini ya. Ayub 13 ayat 6. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Ini juga menggunakan kata sim'u, sim'unah. Ini dengarkanlah, sim'u. Ya, ini Ayub kan berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kepada sahabat-sahabatnya ya, makanya menggunakan sim'u. Dengarkanlah. Ya, selanjutnya Kejadian 37 ayat 6.
Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Nah, ini adalah kisah Yusuf yang menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Makanya menggunakan sim'u ya. Wa yomer alechem. Ia berkata kepada mereka, sim'una, dengarkanlah ya. Dengarkanlah, halum, haseh. Nah, mimpi ini ya yang aku mimpikan. Jadi menggunakan kata sim'u. Sim'u, dengarlah. Nah, sekarang untuk orang kedua tunggal tapi untuk wanita ya, untuk perempuan feminim ini menjadi sim'i ya, sim'i. Misalnya nih Yeskiel 16 ayat 35. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman Tuhan. Laken, oleh karena itu, zona, hai perempuan sundal, zona, sim'i, dengarkanlah, defar Adonai, firman Tuhan. Jadi menggunakan kata sim'i ya, sim'i karena ini feminim ya, orang kedua feminim. Nah, contoh lain, Yeremia 22 ayat 29. Hai negeri, 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 hai negeri, negeri, negeri. Dengarlah firman Tuhan. Nah, erets, erets, eret. Nah, erets, erets, arets ya. Erets atau aret itu kan negeri ya, ini bentuk feminim. Makanya dia menggunakan sim'i. Erets, erets, arets. Sim'i. Ini bukan negeri-negeri banyak, tapi negeri tunggal ya. Sim'i, dengarlah, defar Adonai, dengarkanlah firman Tuhan. Itu. Jadi untuk bentuk feminim, dua feminim, ya menggunakan i belakangnya ya, sim'i. Ya, untuk perintah orang kedua feminim, jamak, itu juga berubah ya. Kalau tadi itu sim'i, untuk feminim tunggal, nah untuk feminim jamaknya itu menjadi shemana ya. Yeremia 9:20, maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Nah, dan seterusnya ya, hai perempuan-perempuan. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya ki semana nashim, nah, perempuan-perempuan, defar Adonai, firman Tuhan ya. Jadi ada perubahan ya dalam bentuk perintah bahasa Ibrani ya. Baik, itu pelajaran kali ini tentang bentuk perintah ya. Bagian yang kedua, kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.